ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية وافتح لنا آفاقا أعتق رقابا أسبلا دمعا هما واجعل جنانك للورى ترياقا يا ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية وافتح لنا آفاقا أعتق رقابا أسبلا دمعا هما واجعل جنانك للورى ترياقا. زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليولي النهى تواقا زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مغراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليولي النهى تواقا رمضان حل صباحه ومساءه شهر المصاحف ما ألذ عناقا إيمان قلبي مزدهن برياضه وازداد نحو الصالحات علاقا زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pendengar dimanapun berada, apa kabar? Mudah-mudahan kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik, sehat walafiat ya, dan terus semangat untuk menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa melalui jalur udara di 99.3 Fajr FM, Suara Kebangkitan Islam. Kali ini kita di gelaran senada seputar nasihat Anda spesial Ramadan ya. Ahad tanggal 10 Mei 2020 atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah. Tidak terasa kita sudah berada melebihi batas pertengahan bulan di bulan Ramadan ya. Tanggal 17, Masya Allah, sudah melakukan apa saja kita di bulan Ramadan selama 17 hari ya, termasuk hari ini. Amal terbaik apa yang sudah kita perbuat? Sudah sampai mana tilawahnya? Gimana tadarusnya? Masih semangat untuk melakukan tadarus ya? Atau terlena dengan urusan duniawi? Puasanya, jangan-jangan kita puasa hanya sekedar berhenti makan dan minum, tapi tidak bisa menstop dari aktivitas makan daging bangkai saudara sendiri. Mungkin puasa ya, sah puasanya, tapi pahalanya terus berkurang. Cek juga sholatnya ya, sedekahnya ya, karena Rasulullah SAW adalah orang paling dermawan. Juga di detik-detik hari-hari terakhir Ramadan ini, apa yang akan kita perbuat untuk menambal kekurangan kita di hari-hari sebelumnya yang sempat kita sia-siakan ya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, pendengar dimanapun berada, ini diambil dari sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Benar-benar rugi seseorang yang disebutkan aku, yaitu Rasulullah SAW, lalu dia tidak bersalawat atasku sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dan sungguh benar-benar rugi seseorang yang masuk ke dalam Ramadan, lalu berlalu Ramadan tersebut, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Dan benar-benar merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di sisinya dalam keadaan tua, tetapi hal itu tidak memasukkannya ke dalam surga. Kita garis bawahi pendengar dimanapun berada, sungguh benar-benar rugi seseorang yang masuk ke dalam Ramadan, lalu berlalulah Ramadan tersebut, tetapi dia tidak diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi tersebut ya. Dikarenakan Allah memberikan ampunannya pada bulan yang penuh berkah ini. Ya. Bulan penuh maghfirah. Ya. Jadi di kesempatan sore kali ini Radio Fajri gelaran senada seputar nasihat Anda membawakan sebuah tema, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Sekali lagi ya, biar terpatri dalam hati, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Silakan kirimkan pesan nasihat terbaiknya pendengar dimanapun berada di 0811 1110 993 ya, 0811 1110 993. Anda bisa melalui WhatsApp, Telegram, juga SMS. Atau bagi Anda yang mungkin sambil ngabuburit nongkrongnya di dunia maya, karena di dunia nyata kita udah nggak boleh nongkrong lagi katanya, ngumpul-ngumpul ya, sehingga biasanya kita nyari pelampiasan, malah pada ngumpul di dunia maya. Nggak apa-apa sih, aman dari corona. Cuma jangan sampai dunia maya melalaikan kita juga, karena dunia maya ya termasuk ya media sosial seperti Facebook, Telegram ya, apalagi Instagram ya, YouTube juga itu bisa menjadi pencuri waktu yang paling ulung. Padahal seharusnya bulan Ramadan kita gunakan sebaik-baiknya. Kita perketat ya. Kalau rumah yang isinya dipenuhi dengan barang berharga, maka biasanya si pemilik menyewa orang untuk menjaga rumah tersebut, atau menyewa security gitu ya, agar aman, agar tidak ada si pencuri. Nah demikian juga dengan Ramadan, waktu yang begitu berharga yang seharusnya kita peka, jangan sampai Ramadan ini tercuri oleh bentuk pencurian apapun. Nah bagi Anda yang di dunia maya, silakan agar waktunya tetap bermanfaat, beralih aja nongkrongnya dari biasa komen di status teman kita yang kadang alay yang kadang anfaidah, beralih di akun media sosial Radio Fajri atau ke fanpage Radio Fajri. Kalau di Facebook ada facebook.com/Radio Fajri. Kalau Instagram silakan bisa dicari ya di kolom pencariannya dengan username @Radio Fajri. YouTube juga silakan ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel YouTube Radio Fajri di Fajri Channel. بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليولي النهى تواقا زف الهدى في خاطري الشرى. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Padahal di bulan suci ini, di bulan Ramadan, begitu banyak peluang untuk beramal. Yang paling utama ada puasa. Jadi jaga puasa kita, karena begitu banyak dalam bulan Ramadan ini sudah dilalui sebulan penuh, 30 hari katakanlah ya, kita ambil pasnya.
tapi dia berlapar-lapar, berlelah-lelah. Tapi pendapatannya apa? Ya. Keuntungannya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa selain sekedar merasakan haus dan lapar. Itu adalah orang-orang yang rugi ketika melalui Ramadan. Padahal ada peluang untuk puasa. Sih puasa mau ikut tapi sahurnya kelewat. Itu juga melewatkan amal yang begitu berharga ya. Bahkan Rasulullah SAW menekankan, sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Lewat sahur ya, bablas tuh. Kadang mungkin ya tidak bermaksud untuk suuzon ya, kita evaluasi diri masing-masing. Sahur bablas, subuh juga 5:30 gitu ya, atau mungkin dirangkap sama sholat duha. Ini yang harus kita istighfari. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahur tuh, buka puasa, tarawih juga masih bisa kita lakukan, walaupun di sebagian besar masjid kita dilarang untuk sholat berjamaah. Bukan dilarang sih bahasanya, tapi kita dihimbau untuk berpindah dari sunnah yang satu ke sunnah yang lainnya gitu ya, di situasi seperti ini. Jadi situasional ya. Kapan lagi coba bisa melakukan sholat tarawih di rumah mungkin tanpa gangguan. Anak-anak biasanya di masjid agak recok gitu ya, lebih khusyuk lagi. Karena Ramadan kali ini adalah Ramadan yang begitu istimewa, spesial kalau kita lihat dari kacamata yang positif. Terus apalagi banyak sekali, ada sedekah ya, qiyamul lail selain sholat tarawih juga silakan bisa dimaksimalkan ya. Memberi makan orang yang puasa, maka pahalanya luar biasa ya, double. Baik pendengar, kita akan lihat ada siapa yang sudah bergabung ya. Di kesempatan sore hari ini kita akan langsung saja bacakan pesannya ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang ingin menyusul juga untuk memberikan pesan nasihat terbaiknya, silakan 0811 1110 993 ya. 0811 1110 993. Kali ini ada pesan pertama dari hamba Allah di Jati Asih, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Jati Asih, Bekasi atau PML. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Kenanglah sabda Nabi di tengah-tengah sahabatnya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pada malam Qadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke dunia bersama rombongan para malaikat. Ketika fajar terbit, Jibril berseru, "Wahai para malaikat, kembalilah." Para malaikat pun menyahut, "Ya Jibril, apa yang telah dilakukan Allah dalam memenuhi hajat-hajat kaum mukminin atau umat Muhammad?" Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala memenuhi keperluan mereka, membahagiakan dan mengampuni mereka semuanya kecuali 4 orang. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka yang tidak diterima ibadahnya, yang ditolak doanya, yang tidak diampuni dosa-dosanya?" Dengarkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, semua orang dipenuhi keinginannya kecuali 4 orang, yaitu orang yang terus-menerus minum khamr, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang memutuskan silaturahmi, dan orang yang sedang bermusuhan. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi ya. Semoga amal ibadah kita semua senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa kita semua senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair buat semua kru Fajr FM, juga pendengar setia Fajr FM. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
by Ukhti Saroh atau Maisaroh. Masya Allah, barakallahu fik ya, sudah mengirimkan pesan terbaik di kesempatan senada kali ini, pesan pembuka yang Masya Allah ya. Jazakumullahu khair ya. Selanjutnya pendengar, masih kita akan menggarap yang melalui WhatsApp sebelum kita berpindah ke SMS, Facebook, Telegram ya. Selanjutnya ada Ibu Hanifah di Sukadamai, Dramaga. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mengisi Ramadan dengan segala amal kebaikan. Gunakan untuk mencapai pahala sebanyak-banyaknya. Titip pesan buat Amalia, sehat selalu ya teh. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Masya Allah ya. Amin ya. Kita gunakan Ramadan ini untuk melakukan amal terbaik ya. Kalau kita perhatikan, tafakuri ya, ini mudah-mudahan jadi pelajaran yang berharga. Bagaimana seekor kupu-kupu melakukan proses yang disebut metamorfosis ya. Dulu kita pelajari itu di sekolah. Kupu-kupu yang sebelumnya adalah makhluk yang menjijikkan, yaitu ulat ya. Siapa yang tidak jijik melihat ulat gitu ya. Semua mungkin ya kesannya buruk ketika melihat ulat, menggelikan ya, bikin gatal ya. Apalagi hilir bajra kalau kata orang Sunda. Iya, ulat seperti itu. Tapi ulat berpuasa, menahan lapar, menahan haus ya, beberapa waktu lamanya ia melakukan proses metamorfosa, sehingga ia berubah menjadi kepompong. Ada dalam kepompong, panas gitu ya, menahan lapar, haus. Tapi setelah melewati waktu itu semua, berubahlah ulat tersebut menjadi seekor kupu-kupu yang begitu indah dan cantik dipandang. Sekarang siapa yang gak suka kupu-kupu? Ya biar semua suka kupu-kupu gitu ya. Karena kupu-kupu itu kesannya indah, adanya di taman-taman. Yang dulunya memang dia punya masa lalu yang kelam. Ya, masa lalu yang buruk, yang seharusnya kita tidak ungkit-ungkit lagi, yaitu sebagai ulat. Tapi dia mau puasa, menahan lapar dan haus. Berubahlah menjadi seorang lagi. Seekor ya, kupu-kupu bukan seorang, seekor kupu-kupu. Itulah hikmahnya. Ini filosofinya dalam banget ya buat kita yang melewati bulan Ramadan. Kenapa nggak kita jadikan aja ya? Atau istilahnya kepompong Ramadan. Keren ya, insya Allah. Jadi sebulan kita menahan lapar, haus, puasa, dimaksimalin semua amal ibadah yang ada di dalamnya gitu ya. Mudah-mudahan setelah melalui bulan Ramadan ya, kita bagaikan kupu-kupu tadi, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai tujuan dari puasa melakukan amal-amal yang lain adalah sebagai seorang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan kita goalnya dapat ya, menjadi pribadi insan yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Setelah kita bersusah payah tentunya selang beberapa waktu. Baik, terima kasih. Tadi ada Ibu Hanifah di Sukadamai ya, Dramaga. Selanjutnya ada siapa lagi? Pendengar dimanapun berada ya. Masih melalui WhatsApp ada nasihat buat pribadi katanya. Dan pendengar sekalian, dari Abu Auzan di Pancoran Mas, Kota Depok. Sungguh seorang muslim akan merasa pilu melihat masa muda para pemuda Islam terbuang percuma untuk perkara-perkara di luar ketaatan. Setuju ya. Bagi siapapun itu yang masih peka hatinya gitu ya, masih nggak terlalu kotor lah ya, sehingga mampu menangkap sinyal-sinyal kebaikan dan merasa risih
dengan yang namanya keburukan atau kemaksiatan. Itu akan menjadi pilu hatinya ketika melihat situasi ya atau realita pemuda saat ini. Dan kita sudah saksikan begitu banyak kasus-kasus yang ada sangkut pautnya dengan pemuda, mereka melakukan tindak-tindak ya, atau pola ya, perilaku yang meresahkan masyarakat. Salah satunya ada prank gitu ya, nipu-nipu orang, ngagetin orang, kan itu dilarang sama sekali oleh syariat Islam ya. Nggak boleh ngeprank, ngagetin orang, dosa. Dan malah itu dijadikan sebagai tren saat ini. Tontonan juga sudah mengarahkan ke situ ya. Ya mudah-mudahan Allah yahdihim, Allah memberikan hidayah kepada mereka dan kita semua. Amin ya. Selanjutnya setelah Abu Auzan ada siapa lagi? Ada Umur Rizki ya. Di mana nih? Di Kampung Pos ya. Seperti apa pesannya? Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Isi waktu yang telah diberikan kepercayaan Allah untuk dapat menjalankan ibadah puasa. Gunakan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, seperti sholat taraweh, infak, banyak berzikir, tadarus Al-Quran, sebisa kita. Mudah-mudahan tahun depan masih diberi kesempatan untuk puasa kembali. Kampung Pos ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Bener ya, jangan lewatkan amal-amalan sunnah. Karena ya cuma di bulan ini yang mana pahala amalan sunnah dihitung sebagai pahala amalan wajib. Apalagi yang wajibnya berarti ya. Jadi ketika kita melewatkan yang sunnah, walaupun hukumnya statusnya sunnah gitu ya, secara fikih ya, pengertian fikih dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kita sudah melewatkan peluang mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Artinya apa? Rugi. Jangan sampai ya. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Juga sebentar lagi ada itikaf ya di hari-hari terakhir Ramadan. Terima kasih Umur Rizki di Kampung Pos. Selanjutnya ada siapa lagi mendengar, dan silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan juga di kesempatan sore hari ini di gelaran senada seputar nasihat Anda. 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri dengan sebuah tema jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Sambil ngabuburit ya. Mau kemana tuh ngabuburitnya? Udah gak boleh purga pergi kan ya. Di rumah aja dengerin Radio Fajri. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Ada dari hamba Allah. Iya, hamba Allah di bumi Allah. Pesannya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak orang Islam atas orang Islam yang lainnya ada 6 perkara. Yang pertama, apabila kamu berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila dia mengundang kamu, maka penuhilah undangannya. Kemudian yang selanjutnya, apabila dia meminta nasihat, berilah dia nasihat. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan apabila dia mati, antarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Masya Allah ya. Benar sekali. Jadi ada 6 hak orang Islam atas orang Islam yang lainnya, dan ini harus kita penuhi masing-masingnya. Iya. Baik. Sebenarnya Maiki ingin panjang lebar untuk mengomentari pesan yang luar biasa ini, namun kita persingkat saja ya. Mohon maaf. Terima kasih Abu Hurairah.
Biasanya ada Abu Auzan juga ya. Ini hamba Allah, mohon maaf ya, udah saking semangatnya nih ya. Lapar juga lupa, haus juga lupa ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih nih ada hamba Allah ya. Selanjutnya ada siapa lagi pendengar di Malbun berada masih melalui WhatsApp, dan silakan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan 0811 11 10 993 atau ke facebook.com/Radio Fajri ya. Kali ini ada dari Bu Iwo di Cibinong. Bismillah, jangan pula tinggalkan sunnah-sunnah rawatib di bulan Ramadan atau di bulan lainnya. Jika kita tinggalkan sunnah-sunnah tersebut, maka kita menderita kerugian yang besar, yaitu terlewatkannya sebuah rumah di surga setiap hari. Dari Bu Iwo di Cibinong, hatur nuhun. Iya, benar sekali ya. Salat sunnah atau sunnah-sunnah rawatib di bulan Ramadan ya, harus kita maksimalkan, terlebih di bulan ini yang mana pahalanya akan berlipat ganda. Dan Allah akan menghadiahkan kepada kita sebuah bangunan di surga, rumah di surga ya. Ya mungkin istana di dunia tuh ya yang terbagus aja gitu, yang terbaik tidak selevel dengan rumah kardus yang ada di surga. Emang nggak ada mikir rumah kardus di surga, yang nggak ada lah ya. Tapi itu saking nggak ada bandingannya gitu ya. Kenikmatan surga itu tidak sempat terbetik dalam hati, tidak terbayang di benak kita. Baik, jadi lebih-lebih dari yang namanya surprise ya, kalau kata orang sana bilang gitu ya. Selanjutnya ada dari Ibu Kasih di Kelapa Gading, Jakarta. Ikut nyimak saja, salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak Ibu Kasih di Kelapa Gading ya. Dan selamat menyimak juga buat seluruh pendengar Radio Fajri yang mungkin saat ini sibuk ya, apalagi sebagai IRT, ibu rumah tangga, yang sebenarnya sih tidak harus ibu-ibu yang masak, suami juga bolehlah masak gitu ya. Ya, bantu-bantu. Iya. Dan ini sih yang sebenarnya mau Maiki ucapkan, selamat mendengarkan Radio Fajri ya, sambil menunggu azan maghrib dan sambil memasak, itu aja. Baik. Selanjutnya dari siapa lagi mendengar? Ada Ummu Aisyah kali ini dari Ciherang Kidul. Ibarat berjuta berlian dan permata yang bertebaran, siapa aja yang menginginkannya maka berlomba-lombalah untuk mendapatkannya. Tidak mungkin ada yang membiarkan lewat berlalu. Demikian juga dengan Ramadan ini yang pahalanya surga tiada jika dibandingkan dengan dunia yang lebih rendah daripada sayap serangga. Maka jangan pernah Ramadan lewat berlalu begitu saja. Setuju ya apa yang disampaikan Ummu Aisyah di Bogor? Benar ya. Kalau kita ada peluang untuk mendapatkan jackpot atau apalah ya istilahnya, mendapatkan hadiah besar, rumah misalkan ya, atau kendaraan yang termahal saat ini apa? Lamborghini gitu atau berlian, intan, emas dan lain sebagainya di hadapan kita. Boleh kita mendapatkan itu asal kita sudah memenuhi beberapa syarat. Itu syaratnya. Karena tergiur ya, kita melakukan sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan tersebut. Nah, apalagi bulan Ramadan ini yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala spesial bagi orang-orang yang berpuasa. Seharusnya kita lebih antusias lagi ketika melakukan amalan-amalan yang sekedar mungkin balasannya duniawi gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ada Ummu Aisyah di Ciherang Kidul. Selanjutnya ada Lilis di Kemang Kiara, masih melalui WhatsApp ya.
menyikapi dan memanfaatkan waktu pada bulan Ramadan. Kita maksimalkan untuk mengamalkan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan waktu untuk selalu dekat kepada Allah. Dan kita akan teringat perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dunia pergi membelakangi sedangkan akhirat datang menghadap. Keduanya memiliki anak-anak, maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena sesungguhnya hari ini, maksudnya ialah dunia, tempat beramal tanpa ada hisab, sedangkan besok di akhirat tempat hisab atau perhitungan tanpa ada kesempatan untuk beramal. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'alaq dan dalam kitab Riqaq ya. Sehingga kita akan bisa memilah amal apa yang akan dilakukan demi meraih kemuliaan. Dari Lilis di Kemangkiara ya, jazakumullahu khair wa yakum ya. Benar sekali, ini sebenarnya kalau kita cermati, perhatikan baik-baik, resapi, hayati perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib itu jelek ya, dalam ya, dunia akan pergi sedangkan akhirat akan kita hadapi. Dan jadilah kalian, kita semua sebagai anak-anak akhirat ya, bukan anak-anak dunia ya. Walaupun sekarang lagi populer ya anak jalanan ya, atau anak langit atau anak apalah ya, tapi kita dituntut ya oleh Ali bin Abi Thalib menjadi anak-anak akhirat ya. Maksudnya apa sih anak-anak akhirat? Ya kita sebagai manusia yang orientasinya akhirat atau akhirat oriented, bukan dunia oriented ya. Jadi visi misinya ya udahlah akhirat aja, dunia insya Allah ngikutin. Terima kasih Lilis di Kemangkiara. Selanjutnya pendengar masih melalui WhatsApp, ada dari siapa ini ya? Dari Empurwati ya. Apa yang disampaikan oleh Empurwati kali ini? Ramadan akan segera meninggalkan kita. Jadi marilah kita isi di sisa-sisa waktu terakhir dengan meningkatkan amal ibadah kita. Di sisa waktu dengan baik, janganlah sia-siakan bulan yang penuh maghfirah dengan kelalaian kita. Mari kita isi dengan amalan yang bermanfaat sebaik mungkin, karena belum tentu tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang suci ini. Ya benar ya, tahun depan siapa yang menjamin kita masih bertahan ya. Bahkan bisa jadi sebelum Ramadan ini berakhir kita juga sudah berakhir ya. Kita duluan yang berakhir. Artinya ya belum tentu Ramadan ini kita lalui full 30 hari sampai lebaran. Bisa jadi kan banyak ya yang sebelum lebaran atau mungkin beberapa hari menjelang lebaran, H-3 misalkan, ketika mudik, tabrakan, yang lainnya gitu kan ya. Yang kita bisa lakukan saat ini ya melakukan amalan terbaik sebelum segala sesuatunya berakhir. Jangankan Ramadan, nyawa kita berakhir. Itu sih ya. Baik, terima kasih Empurwati ya. Selanjutnya ada dari Ayu Dian Utami di perjalanan. Ya, kita memang semua pada hakikatnya sedang dalam perjalanan ya, menuju kampung akhirat ya. Kita di sini kan nggak boleh mudik apa ya, nggak boleh pulang kampung. Tapi kita mau nggak mau sesungguhnya sedang mudik, insya Allah ya, akan mudik ke kampung halaman akhirat. Iya, insya Allah itu nggak dihalang-halangi. Kalau sudah waktunya ya tetap harus mudik, harus pulang kampung gitu ya. Seperti apa pesannya dari Ayu Dian Utami di perjalanan kali ini? Padahal baru kemarin katanya kita semua menyambutnya dengan gembira. Padahal rasanya baru kemarin sahur puasa pertama,
kurang lebih tinggal 14 hari Ramadan tahun ini. Sambil ngasih emoticon nangis ya. Akan berkemas pergi membawa amalan kita. Apakah Ramadan pergi dengan berbagai kebanggaan, pujian, kebahagiaan dengan amal kita, atau sebaliknya Ramadan pergi dengan kesia-siaan? Ya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita hingga bisa memaksimalkan Ramadan di tahun ini, dan semoga Allah panjangkan umur kita agar bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Berharap bisa mempersiapkan diri agar lebih baik lagi. Amin. Semangat untuk kita pejuang khatam. Iya, terima kasih OP dan penyiar sudah dibacakan. Iya, sama-sama ya. Benar ya. Tidak terasa, perasaan baru kemarin kita sahur pertama gitu ya, buka pertama, sekarang tiba-tiba kita berada di hari yang ke-17. Tersisa 13 hari lagi ya, kuota kita ya, di bulan Ramadan. Kita aja kalau kuota internet mau habis nih bulan ini gitu kan ya. Rada tegang ya. Apalagi bulan Ramadan ini yang sebenarnya harus menegangkan buat kita yang menganggap bahwa Ramadan ini bagian terpenting dalam hidup kita, sehingga kita tidak melepasnya begitu saja, melainkan dengan kesan dan pesan yang luar biasa. Terima kasih ya, ada Ayudian Utami di perjalanan. Nah, ini belum iklan ya. Baik, tanggung beberapa pesan lagi ya. Selanjutnya ada Verlita di Citayam Bogor, ikut nyimak juga deh. Iya, selamat menyimak ya, sambil menunggu azan maghrib ya. Ya, mending menunggu azan maghrib yang sudah jelas akan datang daripada menunggu seseorang yang gak pasti gitu kan. Iya, jangan berharap kepada makhluk intinya ya. Baik, tapi kita berharap kepada Allah, pasti Allah menepati janjinya. Azan maghrib itu ada, surga juga ada, akhirat akan kita jumpa. Baik, selanjutnya setelah Verlita di Citayam ada siapa lagi? Ada Isa Ibnu Abdillah di Cimanglit ya. Isa Ibnu Abdillah di Cimanglit. Jangan lewatkan Ramadan begitu saja, tapi jaga terus puasa kita. Kawal sampai pintu terakhir Ramadan 1441 Hijriah ini. Jangan lewatkan Ramadan begitu saja, tapi tambah lagi amal soleh selain puasa, seperti tilawah. Tambah target khatam Quran tahun ini jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Selain tilawah, jangan lewatkan Ramadan begitu saja, meski Ramadan ini di rumah saja. Tapi kita masih bisa terus tambah wawasan ilmu syar'i dengan stay tune di 99.3 Fajri FM, radio kesayangan kita. Ngabuburit sore di dunia maya bersama Mang Iki di program Senada. Tidak lewatkan Ramadan begitu saja, kecuali ikutan kirim nasihat dari para pendengar setia. Masya Allah, luar biasa nih pesan di kesempatan sore hari ini dari Isa Ibnu Abdillah di Cimanglit ya. Keren. Baik, mudah-mudahan Allah balas ya dengan sesuatu yang jauh lebih baik ya. Pesan ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Iya, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja. Ini bahasanya juga selain agak sedikit puitis ya. Ya pokoknya bagus lah ya. Murwakanti kalau orang Sunda bilang itu. Ya bagus lah ya. Kreatif. Terima kasih Isa Ibnu Abdillah di Cimanglit. Tetangga dekat ini ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi pendengar dimanapun berada. Ini ada yang konfirmasi lagi ya. Alhamdulillah paket Mizar sudah sampai. Alhamdulillah. Sudah sampai ya Mal. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan apapun itu penyakitnya. Karena Radio Fajri juga menjual Mizar ya. Apa sih Mizar Magi? Buat yang belum tahu, Mizar adalah minyak zaitun ya, virgin oil atau olive oil yang sudah diruqyah oleh praktisi ruqyah berpengalaman, yang mereka adalah pemateri Radio Fajri notabene. Ada Ustadz Arifin yang kita tahu, ada Ustadz Hawari yang suka ruqyah minyak zaitun ruqyah ini.
Ya, jadi jangan ragu lagi. Ini dirukyahnya sama siapa? Jangan-jangan sama Mang Iki lagi Mizar itu? Enggak. Ya. Sama mereka yang memang ahli lah ya. Orang yang dipercaya gitu. Baik. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada dari Bu Neni ya di Ciberem. Siapa yang mau punya kebun kurma di surga, banyak zikir ya, subhanallah wa bihamdi, sebanyak-banyaknya syukran. Iya. Amalan ringan yang Masya Allah ketika kita amalkan, ketika kita lakukan, ini timbangannya berat sekali. Terus Masya Allah akan ada balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah apa sih zikir ya? Tapi kadang kita terlena, tergoda dengan aktivitas lain yang mungkin disenangi oleh nafsu kita. Terima kasih ya. Katanya lagi gak bisa antar canceling di studio. Iya Masya Allah ya, memang kondisi seperti ini. Sabar aja. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Ada dari Rudi Adi di Tangerang. Seperti apa pesannya? Ini ada puisi tentang akhir tenggelamnya bulan puasa. Nafas sucinya tinggal setengah. Maiki kecilin dulu backsoundnya deh ya, biar lebih menjiwai. Nafas sucinya tinggal setengah. Betapa akan rindunya kami dengan keberadaan wahai kekasih. Lama lagi kami akan berjumpa denganmu. Kami harus menunggu 11 bulan dengan catatan apakah kami dijemput oleh maut atau tidak. Maafkan kami wahai kekasih, jangan tinggalkan kami yang lalai ini, yang berlumuran dosa. Jangan tinggalkan kami yang terlalu tergila-gila dengan dunia. Maafkan kami wahai Ramadan, kami tak pernah menyambutmu dengan sukaria. Betapa bodohnya kami yang menyia-nyiakan kesempatan ini, wahai Ramadan. Akankah kita masih akan bertemu, atau aku yang akan dijemput dahulu? Maka izinkan aku yang hina ini menikmati setiap detik waktu yang tersisa untuk meraih keberkahanmu. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Puisi ini kreatif baru ya. Terima kasih ini puisinya. Kok jadi Mang Iki yang kegeran kan puisinya buat Ramadan, buat Mang Iki ya. Baik, terima kasih aja ini Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya, inspiratif buat yang lainnya. Boleh yang ingin mengirimkan syair atau puisi lah ya, silakan ya. Terima kasih Kang Rudi Ading di Tangerang. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada Hasrul di Cilodong Depok, ikut nyimak saja. Iya, selamat menyimak ya. Hasrul di Cilodong Depok. Baik, setelah WhatsApp kita beralih kemana lagi? Kita akan cek SMS pendengar dimanapun berada. Tapi sepertinya kita akan jeda terlebih dahulu ya. Ya Rabbana أسبغ علينا رحمة وهداية وافتح لنا آفاقا أعتق رقابا أسبلا دمعا هما واجعل جنانك للورى ترياقا يا ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية وافتح لنا آفاقا أعتق رقابا أسبلا دمعا هما واجعل جنانك للورى ترياقا يا ربنا أسبغ علينا رحمة وهداية وافتح لنا آفاقا أعتق رقابا أسبلا دمعا هما واجعل جنانك للورى ترياقا.
وسهلا يا رمضان. Pendengar, betapa pentingnya menjalankan ibadah berdasarkan ilmu, karena ibadah akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya itu tak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Mari sambut bulan suci ini dengan melengkapi ilmu keislaman Anda bersama Paket Ramadan Fajri. Paket Ramadan Fajri menghadirkan paket ilmu dalam bentuk paket buku kecil dan audio yang membahas beragam tema penting terkait ibadah di bulan Ramadan. Setiap tema dikemas dalam paket yang terdiri dari paket buku kecil Islami dan audio kajian Ramadan. Segera dapatkan paket Ramadan Fajri yang cocok untuk menemani aktivitas Ramadan Anda. Paket Ramadan 1 dengan harga hanya Rp100.000 berisi satu paket buku Ramadan, satu CD murotal, satu CD kajian Ramadan, dan bonus satu buku zikir pagi dan petang. Paket Ramadan 2 dengan harga hanya Rp200.000 berisi satu paket buku Ramadan, satu flash disk murotal 8 GB berisi murotal dari 7 qori pilihan, satu CD kajian Ramadan, satu buah siwak, dan bonus 2 buku zikir pagi dan petang. Paket Ramadan 3 dengan harga Rp250.000 berisi 2 paket buku Ramadan, satu flash disk tilawah terjemah 16 GB berisi tilawah terjemah dari surat Al-Fatihah sampai surat Toha, satu CD kajian Ramadan, satu buah siwak, dan bonus 3 buku zikir pagi dan petang. Pesan sekarang juga, gratis ongkos kirim untuk wilayah Jabodetabek. Untuk pemesanan, ketik paket Ramadan, tanda pagar nama, tanda pagar kota, tanda pagar jumlah pesanan. Kirim ke 0857 993 993 98. Sekali lagi 0857 993 993 98. Paket Ramadan Fajri menemani ibadah Ramadan Anda agar lebih bermakna. Ahlan wa sahlan ya mu'minan billah Allah, ya sa'iyan lirida Allah, ya mu'minan billah Allah, ya sa'iyan lirida. Man, antarin saya sekarang dong, bisa nggak? Emang mau kemana sih, Ki? Pakai acara untar-antar segala? Ini, saya pengen beli kaos nih. Ada yang mau upgrade penampilan nih ya? Iya dong, ada saran nggak? Kaos yang bagus gitu buat saya pakai. Wah, kebetulan nih, Ki. Saya ada info bagus soal kaos nih. Wah, apa tuh, Man? Kalau mau beli kaos, nggak usah repot-repot. Tinggal pesen aja kaos dakwah Radio Fajri. Wah, mantep nih. Kaosnya kayak gimana sih, Man? Jadi, di kaosnya itu ada tulisan Islam adalah solusi. Terus ada tulisan Fajrinya juga. Wah, oke nih. Pakai kaos sekaligus ngenalin Radio Dakwah Fajri. Betul banget, Ki. Yaudah, mana nomor teleponnya? Saya mau pesan sekarang. Ini nomornya. Kamu hubungi lewat WhatsApp ya. Biar nanti dikasih foto-foto kaosnya. Pasti keren. Sip, udah gak sabar nih mau lihat kaosnya. Pasti keren dan berfaedah tentunya. Telah hadir kaos dakwah Radio Fajri. Kaos bertuliskan Islam adalah solusi dan gambar logo Radio Fajri. Sangat cocok untuk mengenalkan dakwah Radio Fajri. Untuk info pemesanan, hubungi nomor WhatsApp 0857 993 993 98. Sekali lagi 0857 993 993 98.
زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليولي النهى تواقا زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليولي النهى تواقا رمضان حل صباحه ومساء 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Pendengar dimanapun berada, Anda masih di gelaran senada seputar nasihat Anda edisi Ahad tanggal 10 Mei 2020 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1441 Hijriah, atau mungkin beberapa puluh menit lagi kita akan langsung berganti hari ya, kalau di dalam hitungan hijrah itu langsung ke 18 Ramadan nanti maghrib ya. Baik, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan dengan sebuah tema Jangan Biarkan Ramadan Berlalu Begitu Saja. Kirimkan ke 0811 11 10 993 ya, 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. من ربنا قدسية للعالمين مهبة وإفاقا نور يفيض على النفوس طلاوة عذب علينا شهده ومذاقا زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليولي النهى تواقا يا ربنا أسبغ علينا رحمة. Dengar, sebelum kita kemana-mana ya, sebelum ke WhatsApp, sebelum ke Facebook, kita akan prioritaskan dulu pendengar yang sudah mengirimkan pesan melalui SMS ya. Kenapa? Karena jarang tersentuh nih sama IG ya. Kadang SMS itu sudah mulai terlupakan ya. Baik, sudah pada beralih ke WhatsApp ya, atau mungkin layanan pesan singkat yang lain. Baik, dari SMS ada siapa nih? Ada dari Idar di Pandeglang. Seperti apa pesannya? Ramadan adalah peluang emas bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Benar. Jadi ini adalah peluang terbaik dari 12 bulan ya dalam setahun adalah bulan Ramadan. Tidak ada lagi ya. Untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan lagi? Kalau kita pergi ke sebuah mall atau ke pasar, supermarket dan lain sebagainya, kemudian kita melihat diskon ya, besar-besaran, katakanlah 70%. Wah, 70% menggiurkannya, apalagi buat ibu-ibu ya. Kemudian apalagi di marketplace misalkan dapat cashback 70%, 90% gitu ya. Itu Masya Allah kan ya. Tentu orang yang berpikir cerdas, kenapa nggak beli yang ini aja dibandingkan yang lainnya, kemudian kita tidak melewatkan peluang itu. Nah, ini Ramadan melebihi itu semua, bukan sekedar diskon ya, bukan sekedar cashback ya, gratis ongkir, bukan ya. Tapi Ramadan itu mungkin sulit untuk dibahasakannya juga ya. Peluang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin untuk meraup keuntungan atau pahala sebanyak-banyaknya, dan ini hanya di bulan Ramadan. Apalagi sekarang kita menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Bagi orang yang cerdas, sadar akan hal itu, tentu tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan melewatkannya.
Ini adalah special offer gitu ya. Penawaran spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kita melewatkannya atau tidak, mau atau tidak. Enggak sama peluang tersebut. Terima kasih Dar di Pandeglang tadi sudah mengirimkan pesannya melalui SMS ya. Kali ini kita akan hijrah. Hijrah ya bahasanya. Kita pindah dulu ke Facebook ya. Baik. Di Facebook sudah ada siapa yang bergabung, kita akan bacakan. Yang pertama ada akun Mulyati Emul ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulyati Emul di Putat Nutug, Ciseeng, Bogor ya. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, maka isilah di bulan ini dengan amal-amal kebaikan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk memperbaiki diri dan bekal untuk hari esok setelah bulan Ramadan. Iya benar ya, bahkan Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur ma qaddamat ligot. Perhatikanlah apa yang akan diperbuat untuk esok hari. Ya apa? Jadi seorang muslim itu harusnya dia visioner ya. Jadi melihatnya itu jangka panjang. Apa yang akan kita perbuat untuk hari esok? Bekal apa yang akan kita bawa? Ya. Dan untuk meraih bekal, mendapatkan bekal terbaik, ya, kapan lagi kalau waktunya selain di bulan Ramadan ini? Ya, inilah kesempatan emas. Terima kasih Mulyati Emul ya di Putat Nutug Ciseeng. Selanjutnya kita masih melalui Facebook ya. Komentar dari siapa lagi nih? Ada dari Suluh Garing. Salakadomas Buiten Zorg Wes Japa katanya. Iya Masya Allah ya, Wes Japa bukan Wes. Ini dong ya Allah, sulit nih menahan Suluh Garing ya mengingatkan akan masa lalu. Ini Suluh Garing itu kayu bakar kering lah ya kalau harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Suluh Garing luar biasa. Iya, kalau suluh basah mah susah ya mau ngapa-ngapain juga. Minyak tanah oge kudu sakompan eta mah. Baik, seperti apa pesannya yang disampaikan oleh Suluh Garing? Ya Allah, baru kali ini Suluh Garing ikut mengirimkan pesan di Radio Fajri ya, di gelaran senada. Baik, Suluh Garing Salakadomas ya, seperti apa pesannya? Hadir di Tenjolaya, Masya Allah. Assalamualaikum Fajri FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terasa begitu cepat waktu berlalu, kini tinggal 14 hari lagi Ramadan. Semoga di kesempatan ini bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Iya. Aduh, hatur nuhun Suluh Garing ya, Masya Allah ya. Mungkin ini pangpung. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Apa yang menjadi doa mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وازداد نحو الصالحات علاقا زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباها الخاشعين محامد روحية ليلمنها تواقا نفحاته من ربنا قدسية للعالمين. Baik, setelah dari Suluh Garing mungkin kita akan beralih ke kompor gas atau apa. LPG enggak ya. Kita akan lihat komentar di live streaming
Facebook Radio Fajri FM Suara Kebangkitan Islam. Ya, Masya Allah sudah banyak juga yang bergabung. Ada Hira di Depok ya. Terima kasih sudah membagikannya, karena di sini ada notifikasinya atau pemberitahuannya atau ada tandanya orang yang membagikan. Masya Allah. Terima kasih dan silakan untuk share ya. Live streaming Radio Fajri FM Suara Kebangkitan Islam. Depok ya, Hira di Depok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk kamu dalam agama. Ikutilah agama kakek moyang kamu Ibrahim. Dia telah menamakan kamu orang Islam sejak dahulu. Wasamakumul muslimun ya. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas diri kamu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindung kamu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Masya Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Nada Hirat yang sudah menukil sebuah ayat ya, atau mengutip dari Al-Quran ya, Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Barakallahu fiik ya. Selanjutnya ada Mujati Emo juga menyimak. Selamat menyimak ya. Oke. Selanjutnya ada Om Puji Santoso di Kebantenan ya, Kelurahan Semper Timur menyimak. Selamat menyimak ya Om Puji Santoso. Selanjutnya ada Narsinar ya, di mana? Di Sawangan Permai. Nyimak aja penyiar Fajri. Syukron afwan ya, terima kasih Narsinar. Selanjutnya ada Dani dari Garut ya, Masya Allah, nama akun Facebooknya luar biasa. Assalamualaikum dulur. Masya Allah, ini adalah doa tentunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Loto Mulyo ya. Seperti apa pesannya? Mengutip ya firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan kamu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Iya, benar ya, kalau kita dapat berita, apalagi sekarang zamannya hoax bertebaran di mana-mana karena begitu mudahnya atau begitu canggihnya teknologi informasi ya. Apalagi informasi yang disampaikan adalah orang-orang yang munafik. Mereka yang sengaja memelintirkan berita-berita gitu ya. Berita-berita yang tidak benar, kemudian kita juga jangan ikutan latah untuk membagi-bagikannya. Maka solusinya adalah tabayun terlebih dahulu, check and recheck gitu ya. Teliti dulu, telah dulu gitu ya, ini benar enggak, hoax atau enggak gitu ya. Jangan mudah, jangan latah ya, karena hoax sudah begitu ini merebak ya. Baik, dan mereka memang sengaja menyusun itu atau konspirasi lah ya, untuk menjerumuskan umat Islam ya ke lembah kehancurannya. Tapi insya Allah Allah akan senantiasa menolong kita. Baik, terima kasih. Tadi ada siapa? Loto Mulyo ya. Selanjutnya ada Fahrudin Ragam 07 ya, di Lebih Karet Kelapa Nunggal. Ya, Masya Allah, selamat menyimak Fahrudin ya. Kemudian ada Harun from Jakarta. Pesannya Masya Allah ini mengutip sebuah hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari ya, nomor 1761 ya. Barakallahu fiik, benar ya. Jadi spesial amal ibadah, khususnya amalan puasa ya, akan ada balasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ya, antara dirinya dan Allah saja gitu ya. Dan kata Allah, aku yang akan membalasnya.
ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini saking spesialnya puasa. Dan nanti ahli saum, ahli puasa di akhirat dalam memasuki surga akan dipersilakan dari pintu yang bernama pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Spesial ya. Baik. Terima kasih, tadi ada Harun from Jakarta ya. Selanjutnya dari Jakarta kita kemana ya? Kita kemana-mananya melalui udara ya. Jalur darat udah nggak boleh sekarang ya. Baik, ada Anidah Ahmad, tidak menyebutkan domisili ya, menyimak saja. Bismillah, selamat menyimak ya. Kemudian mendengar ada Ratmi Matori juga menyimak ya, selamat menyimak. Kemudian Narsihnar menyimak saja. Ada Rini Handayani baru menyimak ya, selamat menyimak ya. Dan jangan lupa kewajibannya mungkin ya. Atau siapapun yang ditugaskan untuk menyiapkan menu berbuka puasa ya, silakan ya, bisa sambil dengerin Radio Fajri, karena dengerin radio itu bisa sambil beraktivitas yang lainnya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi? Ada Emma Mulyatni ya. Saya dari Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Sito Ito nyimak juga ya. Kemudian ada Narsihnar nih, masih ingin memberikan pesan ya. Salih deui katanya bade boboran kudu seueur suluh. Ari lemur mah lisah tehnya aya nama hapunten ngiringan kana naonnya. Mangga nah jadi kembali lagi membahas suluh atuh. Baik, terima kasih Narsinar. Selanjutnya ada Maulian binti Junaidi ya. Lia di Kampung Jawa Klender ya, selamat menyimak ya. Baik pendengar, dimanapun berada, setelah dari Facebook kita akan ke WhatsApp ya. Sepertinya sudah numpuk kembali pesan ya. Enggak sih, cuma beberapa. Baik ya pendengar dimanapun berada, ya kebersamaan kita mungkin hanya tinggal beberapa menit lagi, karena kita harus mempersiapkan diri untuk berbuka puasa ya. Gerakan berbuka itu adalah amalan yang Masya Allah ya, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya ada dari hamba Allah ya di Sawangan Depok ya, ikut nyimak aja nih, lagi ngilu kaki. Ngilu kaki, kalau kata orang Sunda ngilu ke mana cenah kaki. Baik, ngilu kaki mungkin apa ngilu teh, yang ngilu lah ya. Jadi nggak konsen dari Bu Mulyani di Sawangan Depok. Iya Masya Allah ya, jadi nggak konsen katanya, kakinya ngilu-ngilu wae kemana. Iyalah, kaki mah ngilu-ngilu kemana-mana. Oke. Baik, kakinya lagi ngilu. Baik ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan ya Bu. Sekalian nih Maiki rekomendasiin pakai mizar, insya Allah tuh mungkin sudah pakai ya. Silakan pakai mizar, minyak zaitun ruqyah ya, salah satu ikhtiar kita untuk menyembuhkan penyakit ya, kaki ngilu ya, atau macam penyakit yang lainnya, bisa pakai mizar. Maiki jadi promo ya, nggak apa-apa. Baik, selanjutnya mudah-mudahan dapat komisi dari mizar. Baik, siapa nih? Ada dari Ihsan di Bogor, pendengar dimanapun berada. Sepertinya ini adalah pesan terakhir kita di kesempatan sore hari ini, pendengar dimanapun berada, di gelaran senada seputar nasihat Anda, karena waktu yang membatasi kita ya, jadi mohon maaf. Seperti apa pesan terakhir kali ini dari Ihsan Gunung Gelis? Puasa ini mengutip sebuah hadis ya, puasa penghalang dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa neraka. Hadis riwayat Ahmad. Terima kasih ya, tadi ada Ihsan di Bogor yang menyampaikan atau mengirimkan pesan terbaiknya ya, puasa penghalang dari siksa neraka. Dan mudah-mudahan dengan amalan puasa ini, pendengar dimanapun berada, yang kita lakukan di bulan Ramadan kali ini menjadi penghalang kita ya, antara kita dan siksa neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya, jangan sampai ya. Mungkin
satu senti pun dari kulit kita menyentuh api neraka. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini tidak kita biarkan berlalu begitu saja, melainkan setelah melalui Ramadan diampuni semua dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita sebagai pribadi yang bertakwa, pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mendengar dimanapun berada, akhir kata saya Maiki pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekeliruan dan sampai jumpa kembali di acara menarik lainnya Radio Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Selamat menunaikan buka puasa ya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah bergabung mengirimkan pesan terbaiknya. Mudah-mudahan menjadi jalan hidayah, manfaat untuk kaum muslimin ya. Nasihat yang membangun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليلمها تواقا نفحاته من ربنا قدسية للعالمين مهبة وإفاقا نور يفيض على النفوس طلاعة عذب علينا شهده ومذاقا زف الهدى في خاطري شراقا ما بين جفني عبرة مهراقا تعلو جباه الخاشعين محامد روحية ليلمها تواقا يا. Terima kasih teman-teman yang udah gabung di acara Senada di live streaming kali ini. Barakallahu fikum ya. Selamat menaikkan buka bersama keluarga. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya.